Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam lintas sejarah bangsa. A. Masa kemerdekaan. 1. Proklamasi kemerdekaan. Dicanangkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan Jepang. 2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Indonesia menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2. Rakyat bersatu melawan penjajah, semangat juang tinggi ditunjukkan. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini merupakan hasil dari perundingan yang berlangsung dari 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. 1948 di atas geladak kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perjanjian Renville berisi beberapa poin, di antaranya 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah kesepakatan diplomatik antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Perjanjian ini merupakan langkah awal Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaannya. Perjanjian Renville berisi beberapa poin, di antaranya 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Roem-Roygen. Perjanjian Roem-Roygen, juga dieja Roem-Royen, adalah perjanjian yang dibuat antara pihak Republik Indonesia dan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes. Nama perjanjian ini diambil dari nama dua negosiator utama dalam pertemuan tersebut, yaitu Mohammad Roem dan Jan Herman van Royen. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan sebelum kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Poin-poin utama dari kesepakatan perjanjian Roem-Roygen adalah 1. Angkatan bersenjata Indonesia untuk menghentikan semua kegiatan gerilya. 2. Persetujuan pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri konferensi meja bundar. 3. Pemulihan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. 4. Pasukan Belanda menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang yang ditangkap sejak 17 Desember 1948. 5. Belanda untuk tidak mendirikan negara federal lagi di wilayah Republik Indonesia Serikat di masa depan. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar, KMB, adalah pertemuan yang diadakan di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda terkait pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, RI. Hasil dari konferensi meja bundar adalah 1. Indonesia akan menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS. 2. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada akhir tahun 1949. 4. RIS akan bertanggung jawab atas semua hutang bekas Hindia Belanda. Status Irian Barat akan ditentukan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar, KMB. Masa Orde Lama Duas.
Masa Orde Lama adalah periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965, ditandai dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Periode ini sangat penting karena merupakan masa awal pembentukan negara Indonesia yang baru merdeka dan mengalami berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Ciri-ciri utama masa Orde Lama. 1. Demokrasi liberal. Awalnya, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dengan banyak partai politik. Namun, sistem ini dianggap tidak efektif dan seringkali terjadi pergantian kabinet. 2. Nasionalisme yang kuat. Soekarno sebagai pemimpin besar memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan bermartabat di dunia. 3. Gerakan non-blok. Indonesia aktif dalam gerakan non-blok, sebuah gerakan negara-negara yang tidak ingin berpihak pada blok barat atau timur dalam Perang Dingin. 4. Demokrasi terpimpin. Pada akhir masa Orde Lama, Soekarno memberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang sentralisasi kekuasaan pada presiden. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode ini ditandai dengan upaya untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi yang terguncang pada masa Orde Lama, serta fokus pada pembangunan nasional. Ciri-ciri utama masa Orde Baru. 1. Stabilitas politik. Pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif lama, berbeda dengan masa Orde Lama yang sering mengalami pergantian kabinet. 2. Pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru sangat fokus pada pembangunan ekonomi, dengan program-program seperti Pelita, pelaksanaan pembangunan 5 tahun. Sektor industri dan infrastruktur mengalami pertumbuhan yang pesat. 3. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soeharto dan Golkar sebagai partai penguasa. 4. Represi terhadap oposisi. Kebebasan berpendapat dan berserikat dibatasi dan terjadi pelanggaran HAM. 5. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Praktik KKN menjadi masalah serius yang menggerogoti pemerintahan. D. Masa Reformasi. Masa Reformasi merupakan periode dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Periode ini ditandai dengan tuntutan masyarakat akan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Latar belakang reformasi krisis multidimensional pada akhir tahun 1910-an menjadi pemicu utama terjadinya reformasi. Krisis ini meliputi 1. Krisis ekonomi. Krisis moneter Asia yang berdampak sangat buruk pada perekonomian Indonesia. 2. Krisis politik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup. 3. Pelanggaran HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama masa Orde Baru. Tujuan utama reformasi adalah 1. Mengakhiri pemerintahan otoriter, mengganti sistem pemerintahan yang otoriter dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. 2. Memberantas korupsi, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. 3. Menghormati HAM, menjamin hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pembangunan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat difahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.